Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Jet Jelas Enteng Full Trick Sujatno dari SMA Negeri 1 Patikaraja Kabupaten Banyumas, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ya. Ikuti terus channel YouTube Mr. Jet Kimia Sujatno. Ikuti, like, subscribe, share, halal berkah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bagi yang akan les privat barangkali offline maupun online siap ya. Ke 081648944672 ya, itu nomor WA saya, langsung hubungi saja. Insya Allah Allah akan senantiasa memberkahi, sukses dalam di dunia dan di akhirat ya. Oke, mari kita lanjutkan kebersamaan kita, yaitu kita akan membahas materi kimia kelas 12 MIPA, yaitu elektrokimia. Nah, elektrokimia itu merupakan penerapan dari redox ya. Penerapan dari redox, penyetaraan redox yang kemarin kita sudah membahas dengan dengan rinci cara menyetarakan redox. Oke, mari kita lanjutkan ya. Oke, jenis-jenis ya elektrokimia itu ada dua jenis ya, yaitu yang pertama sel volta dan sel elektrolisis ya. Sel volta dan sel elektrolisis, jenis dan perbedaannya seperti ini ya. Sel volta dan sel elektrolisis, saya sengaja sel volta saya taruh di depan, sel elektrolisis saya taruh di belakang, atau sel volta di kiri ya, sel elektrolisis di kanan ya. Oke, volt ya, itu volt itu artinya apa? Tegangan, semangat ya, itu volt, tegangan, semangat, potensi. Wah, Anda berpotensi jadi dokter ya, itu sesuatu yang positif ya. Volt itu yang di depan ya, volt ya. Sedangkan yang elektrolisis yang di belakang ini ya, yang elek-elek, jelek, jahat, dosa ya, maksiat, nah itu ya di belakang ya. Volt itu yang baik-baik ya, potensi, kemampuan, tegangan ya, hal-hal yang positif ya. Oke, perbedaan yang sangat hakiki yaitu yang pertama, yaitu sel volta itu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, yaitu energi kimia menjadi energi listrik itu. Ya, contohnya baterai, batu baterai itu. Nah, aki, sel bahan bakar yang dipakai di astronot ya, itu sel bahan bakar itu mengubah energi kimia menjadi energi listrik itu. Nah, ya. Sedangkan yang elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia itu. Contohnya pada penyepuhan logam, yaitu misalnya ada cincin tembaga dilapisi dengan emas ya, itu penyepuhan ya. Penyempuhan tembaga oleh emas ya. Pemurnian logam tembaga dimurnikan ya, itu. Kemudian korosi perkaratan logam, itu seperti itu ya. Oke, ibaratnya begini supaya gampang mengingat-ingat, yaitu orang yang baik-baik yang di depan tuh volt ya, itu biasanya mengubah sesuatu yang berbahaya. Wah, kimia kan kadang-kadang orang mengatakan kimia kan bahaya di saat kimia lah ya, menjadi sesuatu yang berguna itu. Listrik kan berguna. Nah, itu ya, orang-orang yang baik-baik itu biasanya mengubah sesuatu yang berbahaya menjadi sesuatu yang berguna. Oke, mengubah sesuatu yang tidak bermanfaat jadi bermanfaat ya. Energi kimia berbahaya menjadi energi listrik. Sedangkan orang yang elek, jelek, jahat, maksiat ya, yang elek-elek biasanya itu mengubah ya energi listrik menjadi energi kimia, sesuatu yang bermanfaat ya. Nah, diubah menjadi yang berbahaya ya, itu. Misalnya kalau misalnya ya itu aja narkoba itu sebenarnya bermanfaat dalam kedokteran itu ya, untuk pati rasa maksudnya, supaya orang di operasi tidak merasakan apa-apa, nah itu. Tapi disalahgunakan menjadi yang berbahaya dimakan, nah itu. Ya, orang yang elek-elek biasanya mengubah sesuatu yang berguna, ya listrik kan berguna ya, menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kehidupannya. Oke ya, naudzubillah min dzalik ya. Oke. Nah itu. Nah, kemudian contohnya tadi sudah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini nih. Ini perbedaan yang sangat hakiki ya. Kalau sel volta yang baik-baik ya kan, plus ya, baik, potensi, kemampuan, tegangan, semangat, wah, hal positif itu. Berarti itu ada re dan kat, rekat. Nah, rekat itu apa ya? Lemnya rekat. Nah, tapi plus tengahnya re plus kat ya, rekat. Ya, plus ya. Jadi katodanya itu positif. Ya, di katoda dari reaksi reduksi. Reduksi di katoda, katodanya positif. Ingat-ingat itu. Rekat, tapi plus itu. Mengapa kalau plus ya? Ingat-ingat.
volt, bahkan yang baik-baik plus ya. Jadi reaksi reduksi itu di katoda, katodanya itu elektroda positif, ingat-ingat tuh ya. Itu rekat, lengket, ya positif. Nah, untuk yang anodanya tinggal balik saja ya. Oh, berarti ya anoda yang negatif, di anoda ya oksidasi. Nah, gitu tinggal balik aja. Pokoknya dipegang satu aja itu. Rekat ya, kayak rekat, lemnya rekat. Nah, oke. Kemudian tapi kalau yang elektrolisis, jelek jahat ya, maksiat dosa, wah itu hal yang negatif, maka rekat tapi reminkat, rekat ya. Reduksi di katoda, katoda itu elektroda negatif. Nah, itu ya. Pokoknya yang anoda tinggal balik aja ya. Pokoknya rekat, plus kat kalau yang sel volta, reminkat kalau kayak. Nah, itu yang sangat mencolok dan sangat hakiki ya perbedaannya. Oke, ingat-ingat katoda di positif itu untuk sel volta, plus kat. Kalau ini remin kat. Ya. Oke, lanjut ya, kita masuk ke sel volta dahulu ya. Sel volta. Nah, sel volta. Nah, ini kita harus apal deret volta itu. Deretan logam-logam ya berdasarkan harga E-nya. Ya. E itu potensial reduksi, ya, kemampuan potensi untuk melakukan sesuatu yang red yang jelek-jelek ya, untuk melakukan reaksi reduksi itu. Nah itu dari yang E-nya paling kecil ya ke kanan, Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Auc. Ya itu. Ibaratnya ini orang yang E-nya kecil itu yang Li ya, orang yang errornya kecil misalnya. Orang yang errornya kecil itu orang yang hebat ya. Limin ya itu, Limin Ho ya, itu orang yang sudah ganteng, pinter ya, errornya kecil. Ngajakan kimia 20 soal betul semuanya ya. Kemudian yang K itu Karno, wah Rano Karno misalnya ya. Ya, oke. Karno atau saya punya dosen namanya Profesor Sukarjo, wah Pak Karjo. Nah, itu K ya itu. Kemudian Bambang. Nah, semakin ke belakang tuh semakin errornya semakin besar ya. Kamu ya ini ada Aul, ada Culun saya terakhir itu. Nah, itu errornya besar itu. Mengajarkan kimia 20 soal salah semuanya itu Culun itu ya. Nah, itu. Tapi kalau yang Liminho, wah itu. Nah, itu saya paling pengen banget itu. Mengajarkan kimia betul semuanya, wis ganteng, pinter, kaya, soleh, waduh ya. Nah, itu. Semakin ke belakang E-nya semakin besar. Kalau yang H itu E-nya 0 ya. Kemudian dari Cu, Hg, Ag, Pt, Au itu E-nya positif ya itu ya. Nah itu. Nah, cara menghafalkannya bagaimana supaya hafal ini? Ya ini. Lik Lik ya, lik bacana, wacakno, lik bacana. Ya, buliknya langsung bayar males. Ya, buliknya langsung males ya. Cer ya. Feminin dia, senangnya pakai baju hot pants. Nah, cuman harga bajunya agak pelit. Nah, au jalan. Nah, itu. Lik bacana males. Feminin dia, senangnya pakai baju hot pants. Cuman harganya agak pelit. Harga bajunya agak pelit. Ya, 100.000 3 potong. Au jalan. Nah, itu. Itu. Nah, ini ceritanya itu ada seorang bulik ya, dia rumahnya misalnya di Panusupan misalnya di tempat saya itu. Nah, kemudian di waktu Lebaran itu terjadi suatu ngumpul semuanya saudara-saudara di Jakarta, dari Surabaya, dari Jogja, dari mana saja ngumpul di rumahnya itu, mbahnya itu ya, di Panusupan misalnya itu. Nah itu buliknya termasuk yang anak terakhir yang ragil dari yang mbahnya itu tadi. Nah kemudian keluarga di Jakarta itu menginap di rumahnya di tempatnya mbahnya itu. Tapi di tepat di kamarnya buliknya itu. Nah, buliknya punya foto-foto, biasanya buliknya itu sukanya itu mengkoleksi foto-fotonya itu. Kalau dia tuh senangnya ya itu kalau sudah punya baju baru lah, kemudian selfie. Kemudian di kamarnya lengkap itu ada tempat untuk mencetak foto. Setelah itu langsung dilaminating ya lengkap itu. Nah makanya di situ ada foto-foto yang ditempatkan di dalam kamarnya itu. Ya, kemudian anak kecil SD laki-laki kelas 6 lah ya. Itu tidur di situ. Belatakan yang buka-buka lemari. Akhirnya menemukan foto itu langsung fotonya ditulis pakai spidol ya, whiteboard itu ya, tulisi lik ya. Nah, pas
pas lagi pertemuan, nah pertemuan keluarga, anak kecil kan masih belum tahu bahwa itu baik tidaknya lah ya. Lik, boleh kami bawa foto itu. Lik, baca nak, baca kena lik. Ya, buliknya kan langsung marah banget, loncat langsung merebut foto itu tuh. Males, ya buliknya sambil bilang males sambil marah itu. Lik, baca nak, males. Ya. Lah anak kecil itu melihat buliknya marah langsung apa? Langsung dia tuh ketakutan tuh. Ya ngeledek kisahnya lah ya. Ketakutan itu. Ya, ngeledek ser ya. Nah, buliknya karena fotonya itu ditulis, dia walaupun yang marah itu melihat fotonya ditulis apa tulisannya nih femininity, nah tuh ya femininity. Nah, senangnya pakai baju hot pants, buliknya senangnya kalau misalnya punya apa yang baru itu seperti itu ya, ya apa namanya foto selfie kemudian dikoleksi fotonya itu. Lupa itu waktu saudara di Jakarta itu nginep di situ, lupa foto-foto itu tidak disingkirkan dulu itu. Ya, akhirnya ya lik baca kena ya males ser feminin komentarnya dibaca feminin senangnya pakai baju hot pants. Nah, itu pas pakai baju hot pants itu. Nah ya, nah tuh tapi ada komentar yang negatif ya, dari anak kecil itu tadi. Cuman harga bajunya dari tadi yang di panah itu harganya agak pelit. Nah ya, tulisannya 100.000 3 potong. Nah itu ya obral ya. Au cialan. Nah bolehnya langsung cialan. Lihat bacanya maleser. Ini dia senangnya pakai baju hot pants. Cuman harganya agak pelit. Au cialan. Nah gitu ya. Tuh ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi yang di depan itu N-nya kecil. Ya, harga potensial kecil ya, negatif mana itu? Kurang dari 0 ya, errornya kecil. Ibaratnya siswa-siswa yang duduknya di depan itu siswa yang errornya kecil itu. Ya, tapi siswa yang semakin ke belakang itu errornya semakin besar tadi. Errornya besar ya. Tingkat kesalahannya besar ya itu. Orang yang errornya kecil itu orang yang oke. Oksidasi ya. Nah, prestasinya naik ya itu. Jadi biloknya naik tuh kalau misalnya dalam sel volta ini. Kemudian selalu andil, anoda kalau dalam diskusi itu selalu andil, aktif ya andil, berpendapat ini menyanggah seperti andil ya, selalu andil. Kemudian aktif, aktif belajar, aktif beribadah, ya aktif makan, disiplin, nah itu aktif ya. Kemudian sebagai pihak yang mendesak biasanya itu, kalau dalam suatu persaingan CPNS misalnya, dia akan mendesak orang-orang lainnya itu. Walaupun lulusannya itu terakhir, tapi paling pintar itu mendesak. Ya. Kemudian dengan teman-temannya larut dengan teman-temannya, banyak temannya supel ya. Nah itu. Nah kemudian kulitnya pered. Kalau oksidasi kan malah reduksi ya, tukang reduksi ya, pered, kulitnya pered, keset lah dalam bahasa Jawa itu, dalam bahasa Jawa pered ya, pered. Kemudian dia itu cenderung punya kedudukan ya, pered itu keset yang karena sering mandi, karena apa, dia itu aktif mandi, aktif membersihkan badannya ya, perawatan nah itu ya. Kemudian duduknya di depan, nah itu ya. Dari konsep seperti ini, mudah seperti ini nanti bisa menyelesaikan soal-soal sel volta sesulit apapun ya itu. Ya errornya kecil, orang oke, prestasinya naik, biloknya naik ya, andil, anoda sebagai anoda, aktif, mendesak ya, larut dengan teman-temannya, pered kulitnya, punya kedudukan, reduksi kembali ke kedudukan yang tinggi ya, duduknya di depan lah itu. Nah ya. Tapi kebalikannya kalau yang duduknya kalau yang di belakang itu ya itu yang semakin ke belakang tuh errornya semakin besar itu. Duduknya kalau di kelas itu kalau PTM pembelajaran tatap muka itu duduknya di belakang, errornya besar, remedi melulu, prestasinya turun ya, prestasinya turun. Kemudian katro lah ya, tadi kan andil, ini katro. Nah itu ini yang depan prestasinya naik, ini turun, katoda, pasif itu terdesak ya, pasif, malas lah ya, malas belajar, malas mandi ya, malas ibadah, naudzubillah min dzalik ya. Kemudian terdesak ya, mengendap, nggak punya teman sih, mengendap sendirian, isin lah ya. Kalau zamannya kalau reuni misalnya, ya ada reuni lah, isin lah, orang ada duit lah, isin teman-temannya sukses, nah itu mengendap ya.
Tapi kalau yang orang-orang oke kan biasanya, oh ya pada reuni kapan kita yuk ketemu. Wah ya, mau pamerin naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai ya. Pengok baunya pengok itu. Baunya pengok itu ya. Karena jarang mandi ya, penguk lah ya, apek. Itu jarang mandi itu. Kemudian oksidator ya, di sidang ya. Wah, kalau zamannya sekolah sering dipanggil guru BP di sidang karena banyak kasus ya. Ya, manusia penuh dengan kasus ya tuh. Dulunya di belakang ya. Nah, itu seperti itu, jadi kebalikannya itu. Nah, ini merupakan hukum keadilan ya. Orang yang oke biasanya ini terus nih. Dalam kehidupan dia akan menjadi orang-orang yang mendesak. Orang-orang yang red dalam kehidupan pasti akan terdesak. Orang-orang yang oke biasanya itu prestasinya naik. Orang-orang yang red malas itu prestasinya turun. Naudzubillah min dzalik ya. Orang yang oke biasa punya teman banyak itu larut dengan teman-temannya. Jadi orang-orang yang red biasanya itu mengendap sendiri ya itu. Orang yang oke biasanya itu kulitnya bered ya, keset ya, sering mandi ya, rajin. Jadi orang-orang yang red biasanya orang-orang yang pengok baunya itu. Nah, kayak seperti itu ya. Ingat-ingat tuh. Mari kita coba gunakan. Nah, ini jadi tadi itu potensial reduksi. Ya, potensial elektroda, kemampuan melakukan reaksi reduksi. Jadi kalau E-nya besar, potensial reduksinya besar, cenderung dia tuh mengalami reduksi. Tapi kalau E-nya kecil, ya potensial reduksinya kecil, cenderung mengalami oksidasi begitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Kita misalnya di situ ada diketahui harga E dari aluminium itu, nah min 1,66 ya. Cu itu plus 0,34, sudah kelihatan itu angka min 1,66 dibandingkan plus 0,34. Berarti yang kecil itu yang min 1,66 min ya. Yang besar itu plus 0,44. Nah, itu sudah. Berarti nanti kalau aluminium kok dipasangkan pada sel volta sebagai elektroda dengan Cu, wow, berarti E-nya apa? Aluminium itu Ali misalnya. Ali itu errornya kecil. Nah, orang yang errornya kecil, orang yang naik prestasinya, andil ya. Nah, anoda karena ini sel volta plus cut kan ya. Rekat berarti anodanya negatif, katodanya positif. Dulunya di depan. Nah, itu. Sedangkan Cu itu besar itu plus 0,34 kan besar, errornya besar, prestasinya turun, katoda positif ya, karena plus cut itu dulunya di belakang. Nah, oke. Ini dari konsep seperti ini langsung bisa kita lihat nih. Coba reaksi selnya bagaimana? Oh, reaksi selnya Al-nya naik, Cu-nya turun. Oh iya, Al-nya naik. Berarti dari bilox 0 itu Al menjadi Al3 positif. Gitu ya, kan naik. Cu-nya turun itu. Nah, Cu-nya turun itu bisa kelihatan itu. Dari positif 2 menjadi 0 itu. Nah, turun kayak. Nah, di ruas kiri itu kalau kita tanpa koefisien itu di ruas kiri itu plus 2, di ruas kanan itu plus 3. Ya. Nah, kalau Cu itu 0, Al juga 0 ya. Di ruas kiri plus 2, ruas kanan plus 3. Supaya plusnya di ruas kiri kanan sama, kalikan silang. Yang plus 2 dikali 3, yang plus 3 dikali 2. Nah, makanya di situ karena Cu-nya Cu2 plus dikasih angka 3, yang di sebelah kanan juga Cu dikasih angka 3. Kemudian Al itu yang Al3 positif ada koefisien 2, maka di kanan di kiri juga dikasih 2. Gampang banget kan? Nah, gitu. Jadi Al naik ya. Karena errornya kecil ya, Ali naik ya, errornya kecil, Cupri turun lah ya. Cu di belakang li kebacana males. Al feminin ya, senangnya pakai baju hot pants. Cuman harganya agak pelit. Nah, tanpa menggunakan angka ini juga kita tahu dah. Kalau kita hafal lik bacana ya, di depan itu lik bacana males. Nah, di depan, Cu di belakang lik bacana males. Feminin ya, senangnya pakai baju hot pants. Cuman, nah gitu kan. Nah itu, Cu di belakang itu. Nah, reaksi elektroda bagaimana? Oh iya, Al di depan andil anoda ya. Plus cut, berarti anodanya negatif ya. Nah, langsung Al naik itu dari 0 menjadi Al3 positif. Nah, antara 0 Al itu 0 dengan 3 positif tinggi mana? Oh, tinggi 3 positif. Maka yang tinggi dikasih elektron biar sama dengan yang rendah, biar sama dengan 0, berarti plus 3 elektron gitu. Yang muatannya lebih tinggi dikasih elektron ya, biar sama dengan yang rendah, berarti 3 elektron. Berarti aluminium melepas 3 elektron. Terus di katoda berarti Cu turun. Nah, Cu turun itu
Turun itu dari mana? Nah, sudah diketahui Cu2 plus menjadi Cu. Nah, gitu. Nah, itu positif 2 sama 0. Yang Cu2 pasti positif 2, Cu itu 0. Tinggi mana antara positif 2 dengan 0? Ya jelas tinggi positif 2. Nah, makanya yang tinggi dikasih elektron. Nah, berapa supaya 0? Maka 2 elektron. Karena yang dilepas 3 elektron, ditangkap 2 elektron. Nah, makanya supaya jumlah elektron yang dilepas sama dengan ditangkap, maka dikalikan silang boleh ya. Atau misalnya ini KPK-nya berapa antara 2 dan 3? Oh, 6. Nah, berarti yang 3 dikalikan 2 biar 6, yang 2 dikalikan 3 biar 6. Kalau ditanyakan berapa elektron yang terlibat, yaitu KPK-nya antara 3 dan 2. Oh, berarti 6 elektron. Dalam reaksi ini 6 elektron terlibat gitu ya. Itu. Nah, langsung dimasukkan. Oh, Al-nya kali 2. Cu2 positifnya kali 3 di ruas kiri ya. Di ruas kanan Al-nya 2 kalikan 2, Al 3 positif. Kemudian Cu-nya kali 3. Mudahnya bukan main ya. Ya, chat jelas enteng full trick. Oke ya. Oke, reaksi sel itu. Nah, berikutnya itu diagram atau notasi sel atau diagram selnya itu. Nah, diagram selnya berarti di situ Al-nya ikut itu. Al naik. Wah, Al di depan naik. Cu di belakang turun ya. Al-nya naik. Naik dari mana? Oh, itu aja lihat Al dari 0 menjadi 3 positif ya. Cu di belakang turun. Nah, itu pakai itu di belakang turun, di belakang turun ya. Di situ tanda apa namanya strip 2 itu menunjukkan jembatan garamnya ya, pemisahnya depan belakangnya itu. Al di depan naik, Cu di belakang turun. Nah, sudah itu. Oh, Al naik, Cu turun. Plus minusnya ngikutin yang diketahui. Mudah kan? Oke, gitu. Pokoknya dengan prinsip yang ini depan tadi, hukum keadilan itu bisa menyelesaikan soal-soal sesulit apapun. Oke ya. Lanjut. Nah, sekarang berikutnya Al ya. Al anodanya mana? Siapa? Katodanya siapa? Ini gampang itu. Oh, Al di depan sebagai anoda. Al-nya anoda. Anoda, sedangkan Cu katoda ya. Loh, karena apa? Sini sel volta itu merupakan replus kat tadi. Makanya di situ berarti katodanya apa itu katoda positif. Cu sebagai elektroda positif ya, katoda ya. Nah, kemudian anoda. Nah, itu. Nah, kadang-kadang ditanya, "Lah, bagaimana aliran listriknya dari mana? Aliran elektron bagaimana?" Nah, itu. Kita tahu, nah tadi diambil dari sini nih. Oh, Cu itu katoda. Tadi kan itu Cu di belakang sih katoda, elektroda positif. Nah, karena replus kat. Tempat-tempat yang positif itu tempat-tempat listrik gitu. Ya, tempatnya listrik. Ya, listrik kan positif, orang yang baik-baik kan ya. Nah, itu. Tapi elektroda negatif berarti tempat-tempat yang negatif ya. Tempat-tempat perjudian, tempat-tempat pelacuran yang lebih mindalik ya, tempat-tempat yang kejahatan itu tempat orang yang elek-elek lah ya itu. Diskotik dan sebagainya yang elek-elek itu. Ya, tempat negatif itu yang elek-elek. Jadi elektron berada di di Al ya, kemudian di elektroda negatif, listrik itu yang positif. Ya, listrik kan orang yang baik-baik ibaratnya ya. Nah, itu. Makanya kalau ditanyakan coba arus listrik itu dari mana? Nah, berarti kalau arus listrik itu dari listrik ke nih. Berarti dari apa? Dari katoda ya, tempatnya dia katoda ke menuju ke anoda gitu. Dari tempat-tempat yang positif ke negatif itu. Ya, listrik itu. Ibaratnya orang-orang yang baik-baik kan kadang-kadang kalau sudah agak menjadi orang tua kan sih antisipasi loh. Alah, anaknya jadi apa namanya? Antisipasi, dia tuh mencari info-info tentang suatu yang negatif. Mengapa ada seseorang kok bisa jadi negatif ya? Dia mencari mencari info-info di tempat negatif itu. Itu jadi listrik itu dari positif ke negatif atau dari katoda ke anoda gitu. Sedangkan orang yang elek-elek, nah itu ya, yang elek dan yang tempatnya negatif biasanya menuju ke yang positif. Orang yang baik-baik kalau hatinya itu masih bisa didandani, kalau hatinya itu sudah nggak mati ya, itu biasanya itu dia tuh cenderung akan menuju mencari sesuatu yang positif itu. Ya, itu akan menuju ke sesuatu yang positif itu. Nah, makanya listrik itu dari positif ya, dari Cu menuju anoda Al yaitu. Kemudian kalau yang elektron itu dari yang negatif ke positif itu. Nah, cenderung menjadi orang yang baik itu ya. Oke. Seperti itu. Nah, ya. Jadi kita gunakan rumus J tadi, jelas enteng full trick itu. Kemudian kalau ditanyakan bagan sel voltanya. Nah, bagan sel voltanya itu mudah sekali itu.
Pokoknya sesuai dengan yang bagian ini tadi ini AL di depan ya, AL di depan kecil, N-nya kecil naik andil ya. Kemudian CU karena errornya besar di belakang besar tuh errornya besar, pressure-nya turun, katoda, katro ya di belakang. Nah ini masukkan aja itu. Oh AL taruh di depan. Nah ini ada dua gelas kimia lah ya, pakai gelas kimia boleh, dua bejana lah ya. Kemudian dua bejana itu dikasih apa? Dikasih jembatan garam ya, jembatan garam itu diisi dengan larutan kalium nitrat ya, kalium nitrat itu dicampur dengan agar-agar ya, dipanaskan, diolah-olah, nanti masukkan ke situ, dibiarkan dingin, nanti kan jadi agar-agar itu yang di dalamnya itu ada ion-ion K+ dan ion-ion NO3- yang siap bergerak ya untuk mengatur ini. Nah ion-ion itu bisa bergerak itu dalam agar-agar itu. Nah, kemudian di anoda tadi itu tadi ngikutin apa? Oh, anoda berarti negatif ya, plus kasih Al negatif di anoda, sedangkan Cu katoda positif. Nah, itu ya. Nah, kemudian di situ supaya ini positif negatifnya itu semakin yang positif, yang katoda semakin positif, yang anoda semakin negatif, nanti kan ada beda potensial. Nah kalau beda potensial itu bisa menyalakan lampu itu, Pierces bahasa penusupannya Pierces ya, ya. Nah makanya yang begitu positif ya itu dihubungkan ke yang Pierces atau lampu yang positif kan yang di bawahnya itu, yang mendol-mendol itu ya. Nah kemudian kalau yang anodanya dihubungkan ke yang negatif tuh, yang bagian badannya itu kan negatif itu. Nah saat ya, nah itu. Nah makanya nanti akan menyala kalau ada beda potensial, yang positif semakin positif, yang negatif semakin negatif ya. Maka biar yang positif semakin positif, lah pada jembatan garam ini ya, maka yang CU-nya itu CU2 positif itu dikumpulkan itu di katoda itu, nah semakin positif itu. Sedangkan yang di bagian itu katoda itu yang SO42 negatif, supaya tidak mengurangi positifan dari CU tadi, maka ditarik oleh K+ itu. Nah, oleh K+ itu. SO4 tarik oleh K+. Nah, sehingga ini semakin positif. Sedangkan di bagian yang AL ya anoda itu supaya semakin negatif, maka SO4-nya itu dikumpulkan di tempat-tempat anoda itu. Nah, supaya semakin negatif ya. Kemudian AL3 positifnya ditarik oleh NO3-. Nah itu. Nah, itu. Prinsipnya sih bagaimana? Nah, itu ibaratnya ini. Tadi kan K lik bacana ya, K itu ibaratnya cowok yang Rano Karno misalnya, wah ya itu hebat ya, ganteng, pinter lah itu ya. Makanya itu dibandingkan dengan K itu dari KNO3 itu dibandingkan dengan CU jauh banget kan. Wah, lik bacana ya, lik kan yang kedua itu, rank kedua. Lah CU kan di belakang sekali, lik bacana males feminin ya, cuman lah itu CU kan di belakang itu. Jadi jauh banget ya antara langit dan bumi itu, antara Karno dengan Supri itu. Ya itu makanya itu sebagian juga kalau NO3- dengan SO4 itu. Kalau yang logam-logam itu ibaratnya cowok-cowok ya, dari yang ganteng, pinter, kaya, soleh sampai ke yang males-males itu ya. Kemudian kalau yang cewek-cewek juga itu, cewek-cewek yang ranking 1 itu biasanya Nonik NO3- ya, Cynthia CN- itu yang mudah larut dengan teman-temannya itu. Kemudian ranking kedua itu CH3 COO- ya itu ya, itu yang sulit, kalau yang nonik itu sulit mengendap itu ya NO3- dan CN- ya, cyanida. Ranking kedua itu CH3 COO- ya. Ranking keempat itu SO42- dan CRO42- ya, ranking ketiga ya. Itu semakin cewek yang semakin mudah mengendap, mudah putus asa itu semakin jelek kan. Nah itu. Jadi kalau yang NO3- itu sulit mengendap itu ya, NO3- sama CN- itu. Kemudian ranking keempat itu CL-, BR-, I-, ya itu ranking keempat itu, cewek ranking keempat yang semakin jelek ya. Ranking kelima itu OH- dan S2- ya, Ohana dan Cynthia. OH- dan S2-. Cewek yang paling jelek yang gampang mengendap itu CO32-, PO43-, sama SO32-, ya, sulfit. Nah itu. Makanya ibaratnya ada dua kelas ini. Wah ya, berjejeran ya. Misalnya nih yang AL itu IPA 1 ya. Kemudian yang CU itu IPA 2. Di IPA 1 itu didatangkan artis-artis cewek itu. Wow ya.
Makanya itu Ali, yaitu Ali itu pada Ali Goro, ya Almas, ya pokoknya cowok-cowok di kelas itu pada ngejar-ngejar Nonik ini artisnya itu Nonik itu. Nonik lah itu Susinya itu di apa dicuekin itu, akhirnya Susi ya, cewek-cewek di kelas itu pada ngumpul di sini di Anoda itu, di AL itu. Nah akhirnya semakin negatif itu. Tapi di kelas IPA 2 ya, 12 IPA 2 itu didatangkan apa itu cowok-cowok, artis-artis cowok itu, ada Sarukan, ada iya pokoknya yang Sahrul siapa itulah ya, yang cowok-cowok ya, apa namanya, artis-artis cowok yang ganteng-ganteng itu. Akhirnya apa, Susi itu pada Susi siapa saja itu SO ya Susi, Sofi pada minta tanda tangan pada Pak Karno itu misalnya, Karno lah ya. Nah itu. Nah akhirnya apa, si Cupri itu ya lah, aduh jangan, walaupun ganteng banget yang dia laki-laki, teman pada ngumpul di sini, ngumpul di Katoda itu, ya, ngumpul di situ. Demikian juga tadi di IPA 1 juga begitu. Lah Nonik walaupun cantik banget, ngodon teman sih, banyak tolak-menolak kan, negatif ya. Nah akhirnya di Anoda semakin negatif, di Katoda semakin positif nih. Makanya bisa menyalakan lampu itu. Nah itu ya, itulah jembatan garam tuh fungsinya untuk apa? Untuk menyeimbangkan ya, agar di Katoda itu semakin positif, agar di Anoda semakin negatif. Itu ya, gambarnya seperti itu. Ya, nah makanya apa? AL dengan apa CU kan jauh banget ya. Nah itu jauh sekali, sehingga nanti SL-nya itu tinggi. Misalnya batu bata itu SL-nya 1,5 volt. Nah gitu ya. Kemudian aki itu SL-nya itu ada yang 6 volt, ada yang 12 volt. Nah, itu. Jadi kalau semakin jauh ya, semakin jauh antara elektroda, katoda dan anoda, semakin jauh titik bacana tadi, bacana mana semakin jauh, maka nanti potensial selnya itu semakin tinggi. Nah itu ya. Nah itu seperti itu. Nah kemudian tadi belum harga SL-nya sudah belum ya. Oh belum dihitung ya, di belakang bawah nih, bawah nih. Oh ini di bawah nanti harga SL-nya ya. Kemudian arus listrik. Nah gitu, arus listrik caranya begini tadi, gambar tadi kita lihat. Itu ada aluminium kan negatif, anak katoda kan. Anoda plus kat. Nah katodanya positif, anodanya negatif. Nah di katoda yang elektroda negatif itu tempatnya elektron berada, orang yang elek-elek. Nah, ya orang yang elek-elek kan berada di tempat-tempat yang negatif kan ya, tempat perjudian, tempat diskotik, tempat-tempat yang jelek-jelek itu. Nah, tapi orang yang baik-baik, yang plus itu listrik itu di tempat yang baik-baik, yang positif itu. Nah itu. Makanya nanti terjadi misalnya arus listrik gimana ya, langsung aja dari yang listrik ke ini. Jadi arus listrik dari mana aja, dari CU ke AL, atau dari mana katoda ke anoda ya, nah atau dari elektroda positif ke elektroda negatif. Nah kemudian arus elektron gimana ya, elektron kan tadi di yang negatif ya berarti dari elektroda negatif ke elektroda positif, atau dari elektroda AL ke elektroda CU gitu loh, atau dari anoda ke katoda gitu, mudah sekali ya. Oke, dengan seperti ini maka kita tidak akan mengalami kesulitan ya. Oke lanjut nih, kita akan mencari harga potensial sel. Ya, tapi tadi misalnya batu baterai itu potensial selnya itu SL-nya itu 1,5 volt. Nah, kalau aki itu 6 volt ya. Nah, ini kita gunakan ini SL itu potensial sel ya, harga SL potensial sel ya. Itu E besar kurangi E kecil boleh. Ya. Jadi yang errornya besar dikurangi yang errornya kecil. Orang yang errornya besar atau yang turun ya, E turun kurangi E naik boleh ya. Kalau misalnya diketahui angka-angkanya pakai yang rumus pertama, E besar kurangi E kecil. Kalau diketahui reaksinya pakai E turun kurangi E naik, kan kelihatan yang turun mana, yang naik mana itu. Nah kalau misalnya aslinya biasanya kalau di sekolah-sekolah biasanya yang ditampilkan cuma E reduksi dan E oksidasi itu. Sehingga siswa harus memikir lebih dalam lagi. Makanya kalau dengan rumus Z langsung aja itu, E turun kurangi E naik kalau ada reaksinya. E besar atau kecil itu kalau misalnya sudah sel volta tadi sudah diyakinkan bahwa dia itu bisa berlangsung reaksinya itu. Ya, itu. Contohnya reaksi tadi yang besar itu ECU kan, ya plus 0,34. Nah itu. Yang kecil itu EAL, berarti ECU besar E kecil, ECU EAL. Nah, berarti min 0,34 dikurangi min 1,34
66 gitu. Ya, tadi kan CU-nya kan turun kan ya. Ya, CU itu turun, errornya besar sih. Kemudian AL itu naik ya, itu ya. Itu. Kemudian kita lihat red kurang EOK ya. CU-nya kan red remedi melulu, Ali kan wah oke nah gitu. Oh, berarti di situ min dikurangi min yuk plus. Nah, terus langsung jawabannya berarti berarti 2 volt. Udah ya. Jadi SL dari batu baterai itu 1,5 volt. Masih ingat batu baterai itu? Nah, SL dari aki itu 6 volt atau 12 volt kadang-kadang ya. Kalau untuk mobil 12 volt. Untuk motor biasanya 6 volt itu. Nah, kemudian ada cara mencari SL yang lebih rinci lagi menggunakan persamaan nets ya. Persamaan net kalau di tingkat mahasiswa nanti ya, kita jurusan kimia misalnya itu, kita akan mencari dengan secara teliti itu menggunakan persamaan nets ya. SL berarti SL standar, kalau ada nolnya standar ya, yang tak menggunakan atas tadi ya SL standar itu, yaitu E besar kurangi E kecil, E turun kurangi E naik, E standar. Jadi E standar dikurangi, ingat-ingat tuh 0,0592 ya, 0,0592. Cara menghafalkan kalau 592 angel teman ya. Oh ya, 600 kurang 4 gitu loh ya. 0,0600 kurang 4. 600 kurang 4. Nah, 0,0592. Bukan 6 kurang 6, sorry. 500 kurang 6 kurang 4 ya. 0,0 ya. Maaf. 600 kurang 8 ding, maaf ya. 0,592 kan 600 kurang 8. 600 kurang 8. Nah, itu ya. SL min 0,0592 atau 600 kurang 8. Mau ke 600 itu kurangnya 8 ya, kayak 0,0592 per N log C. Nah, itu ingat-ingat itu. Nah, ya. Kemudian SL-nya potensial cell volt. Nah, itu tadi. Maka itu SL ya, itu dari batu baterai SL-nya berapa gitu. Nah, SL standar itu potensial standar tadi yang pakai itu besar kurangi kecil, turun kurangi naik ya, gitu. Berarti potensial selnya tuh. Nah, oke. Kemudian N itu jumlah elektron terlibat. Tadi kan KPK-nya berarti 6 kan? KPK jumlah elektron yang dilepas dari tangkap itu. Nah, makanya AL akan melepas 3, CU menangkap 2, KPK-nya adalah 6. Maka nanti N-nya itu ya 6 itu. Nah, kemudian QC itu di situ konsentrasi larutan yang kanan ya, dipangkatkan koefisiennya dibagi konsentrasi larutan yang kiri. Jadi rumus yang tadi di depan itu kita lihat. Nah, kita lihat ya di depan itu. Nah, oke, nih. Berarti yang kanan ya itu reaksinya ya. Berarti AL konsentrasi yang ada plus minusnya itu. Konsentrasi AL dipangkatkan 2, AL 3 positif pangkat 2 dibagi konsentrasi yang kiri. CU2 positif pangkat 3. Masih ingat pada kita membahas keseimbangan ya. Keseimbangan itu konsentrasi yang kanan pangkatkan koefisiennya dibagi konsentrasi yang ruas kiri, tapi yang ada plus minusnya ya. Larutan sih. Nah, dipangkatkan 3 gitu ya. Oke. Nah, tuh jadi yang konsentrasi larutan yang ruas kanan dipangkatkan koefisiennya dan larutan kiri pangkatkan koefisiennya. Oke. Kemudian sel itu berlangsung spontan atau tidak? Ya, pokoknya kalau SL-nya itu positif berarti spontan. Ya, spontan itu. Ya, sesuai dengan hukum keadilan ibaratnya lah ya. Yang di belakang itu turun, yang di depan naik, itu pasti positif. Yang di belakang itu turun, yang di belakang yang depan naik itu pasti positif itu. Nah, itu. Ya, oke ya. Jadi gitu, sel volta berlangsung spontan berarti SL-nya positif. Sesuai hukum keadilan. Ya, yang depan turun, belakang naik. Depan turun, belakang naik gitu. Jadi MG di situ kita lihat ya, MG itu kemudian EAG ya, kita lihat EAG itu. Nah, ini yang E-nya kecil, A-nya besar ya. Itu. Berarti MG dengan AG supaya spontan gimana? Nanti reaksinya harusnya apa? MG-nya tuh naik ya. CU-nya turun gitu ya. MG-nya naik, AG-nya turun ya tuh. Nah, berarti itu lihat aja tuh MG-nya naik dari MG menjadi MG2 positif ya. Kemudian AG-nya turun ya itu. Oke ya, itu seperti itu spontan tuh. Tapi kalau yang tidak spontan, nah yang tidak spontan itu tuh AG-nya naik ya, MG-nya turun itu. Nah, kalau dihitung turun naik berarti negatif itu. Ya.
Tapi kalau yang atas itu, yang spontan itu, oh E turun kurangi E naik, berarti E Ag kurangi E Mg, oh berarti positif gitu ya. Itu mudah sekali ya. Jadi kita bisa melihat dengan tahu kedudukannya, lik bacanya Maliser, kita tahu, oh misalnya Al kok dengan Ag. Nah, AL-nya di kiri, berarti AL harusnya apa? Naik, Ag di belakang harus turun, nah gitu. Ya, tanpa melihat angka kita bisa tahu tuh. Oh gitu. Mg kok dengan Ag, oh Mg kan di belakang, Ag kan di belakang, Mg kan di depan. Oh berarti Ag itu turun, Mg-nya naik. Nah, oh ya, yang atas itu betul itu Mg-nya naik, Ag-nya turun. Tapi yang kedua itu oh Ag-nya malah turun, naik, Mg-nya malah turun, berarti tidak spontan gitu ya. Oke, tanpa menghitung juga itu. Nah, kita lihat jenis-jenis sel volta itu ada sel primer dan sel sekunder. Sel primer itu yang tidak dapat diisi ulang ya. Kalau sel sekunder, misalnya aki itu bisa diisi ulang, itu sel sekunder itu. Nah, kita lihat di situ jenis-jenis sel volta, yaitu sel kalau pengosongan aki ya. Pengosongan aki ya. Di situ kan apa? Pokoknya aki itu gunakan Pb sama PbO2 itu. Ya. Yang tidak ada O-nya itu sebagai anoda. Ya. Yang ada O-nya sebagai katoda. Orang yang Pb itu kan nggak ada O-nya. Ibaratnya orang yang nggak gumunan lah. Ya, nggak ada O-nya. Itu andil, orang yang andil. Tapi kalau ada O-nya, ya orang kok gumunan. Berarti orang yang katro ya. Nah, katoda itu yang ada O-nya ya. Aki itu seperti itu. Jadi Pb-nya itu karena nggak ada O-nya itu sebagai anoda andil. Nah, kemudian PbO2 katoda itu. Tapi kalau pengisian aki dibalik ya, dibalik pengisian. Ya, positif negatifnya saja ya. Pb tetap sebagai katoda, kemudian PbO2 sebagai anoda, tapi min plusnya dibalik saja. Ya. Nah, itu katoda, anoda. Oke. Pb-nya maksudnya ya bukan plus minusnya ya. Katoda tetap positif, anoda negatif ya. Hanya Pb-nya itu kan tidak tadinya harusnya gumunan ya. Pb-nya nggak ada O-nya ya, nggak ada O-nya itu sebagai katoda ya. Sedangkan PbO2 yang ada O-nya malah sebagai anoda. Kita mengambil dari yang pengosongan saja penggunaan aki ya, tapi pengisian itu dibalik. Pb yang harusnya nggak ada O-nya harusnya sebagai anoda, dia sebagai katoda gitu ya. Nah itu seperti itu. Tapi untuk yang lainnya misalnya baterai kering ya, sel Lensche ya, baterai Zn ya sama MnO2 itu. Nah Zn-nya kan nggak ada O-nya, andil anoda. MnO2 ada O-nya, katoda gitu ya. Repluskat, katodanya positif ya. Kemudian sel bahan bakar itu H2 sama O2 itu ya. H2 kan nggak ada O-nya, andil, orang yang tidak gumunan lah ya. Tapi kalau O2 kan orang yang itu gumunan, itu kan orang yang katro. Nah itu. Alkalin Zn, MnO2. Nah itu Zn-nya andil, MnO2 katro ya. Ya. CD sama NiO2 itu bisa, dan baterai nikel ya. Ya baterai nikad ya, nikel kadmium ya. Itu CD, nggak ada O-nya, berarti andil anoda. NiO2 katoda ya. Perak oksida ya, baterai perak oksida itu baterai pada jam itu ya. Nah itu Zn sama Ag2O. Nah, berarti di situ nah di situ Zn-nya sebagai anoda, nggak ada O-nya sih, atau ada O-nya. Nah gitu ya. Baterai litium Li dan MnO2 ya. Biasanya nama-nama baterai dilihat dari yang katronya, itu orang yang katro ya. Ya baterai itu nikel ya, ada NiO2. Baterai perak oksida AgO2 ya itu. Oke, ya walaupun ya nanti kita akan lanjutkan ke elektrolisis ya. Semoga yang bermanfaat ya, bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, semoga sukses semuanya. Ikutilah terus Mr. Jet channel, Mr. Jet Kimia. Oke. Mr. Kimia ya. channel YouTube Mr. Jet Kimia Sujatno. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.